Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, jawab salamnya kurang kompak. Biar semangat Pak, yang subuh saya tahu kita ngantuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang pojok. Amin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah alladzi anzala alaina al-barakah. Amin. Alhamdulillah alladzi anzala alaina al-fadilah. Amin. Alhamdulillah alladzi anzala alaina al-ma'idah wa ta'am wal barakah. Wa kadzalikal matar, alhamdulillah mataran wa zira insyaallah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala fa inni la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du wa ba'da tahiyya. Qad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah gitu ya. Semangat Pak. Lagi batuk nih sama kayak ajaran sore sama. Lagi batuk sama. Bismillah, mudah-mudahan depan Bapak-bapak enggak batuk. Amin ya Allah. Doa Pak Ketua Masjid luar biasa tadi itu ya. Yang punya utang mudah-mudahan kebayar. Amin. Yang lagi pusing mudah-mudahan sembuh. Amin. Yang lagi ada masalah mudah-mudahan ada solusinya. Ya Pak Ketua tadi cakep banget itu doanya. Dipatihain mudah-mudahan pulang ngaji ya kan, urusan anak-anak beres, amin. Belanja istri kebayar, amin. Nenek-nenek ribet juga kalau nggak dikasih uang belanja Pak ya. Iya begitu. Dan juga kalau ada tagihan utang yang datang ke rumah, yang penting pada tanggalnya bisa kebayar, amin. Ya Rabbal alamin. Di situ Pak nikmatnya kalau kita ngaji. Jadi ngaji nggak usah tinggi-tinggi Pak Ketua. Tadi doa Pak Ketua luar biasa dan kita dibacain Fatihah. Mudah-mudahan yang lagi batuk kayak saya, Haji Ansori dan yang lain-lainnya batuknya cepet hilang, amin. Kelihatan nama soal sepele di Mekah Madinah itu hampir kompak kalau batuk. Allahu Akbar. Terus sampai ke belakang. Sekali batuk satu semua ikut batuk. Kayaknya kayak diperintah itu batuk. Terlebih musim pandemi ya, Mekah Madinah luar biasa. Nah, ini sekarang lagi musim umroh, alhamdulillah doain saudara-saudara kita, sahabat kita, tangga kita, PRT, PRW, keluar semua, polisi, tentara, sampai menteri pada umroh semua, amin ya Rabbal. Biar pada sehat saudara kita. Yang hari ini juga saya insya Allah jam 6 nanti harus mobil saya ini dipakai untuk ngantar ke bandara. Anak saya nyopir, saya tidak. Tadinya mau naik motor aja tuh Pak. Dari hujan sekitar dari saya tahajud jam 1 itu udah hujan. Setengah 2 terus, jam 3 kita bangun lagi masih. Ya, alhamdulillah ini mudah-mudahan hujan barokah. Amin. Dan ini udah nampaknya udah terang sekali nih. Ya, kita bersyukur juga. Saya lanjut satu ayat tadi ngetes suara saya saja Pak, ini ngetes ya. Tadi bismillah udah ya. Saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa illam yastati' bi lisanihi wa illam yastati' bi qalbihi dzalika adhaful iman. Wa qala yadhharu nasan fa'um linnas wa qala yattaqillaha isma kunta wa bi sayyidil hasanatan wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallahu alaihi wa sallallahu Rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Pak, semangat. Ada ibunya nggak Pak? Rumahnya kalau nggak ada ibu, nggak ada son. Ya gimana kalau ceram, Bu? Nah, kalau Bu mana nih ada? Nggak ada. Ada Bu? Ada 5-6 orang kali ya. Ini alhamdulillah berarti jumlah janda di kampung ini sedikit. Kebanyakan bapak-bapaknya ya kan. Alhamdulillah. Dan nggak ada yang duda Pak. Yang duda tenang aja Pak, nggak usah takut. Dan nggak usah pakai nyanyi-nyanyi. Baru sekarang nggak usah Pak, tenang aja. Nah, yang duda kalau puyeng nggak kawin lagi susah amat. Ya Pak Ustaz. Kalau yang janda juga sama. Kalau emang kagak kuat sendirian dirasa-rasain sebulan orang kuat, 20 orang 3 bulan. Kalau janda kan ada 3 bulan masa idahnya. Betul apa betul? Jangan janda baru seminggu dikawinin, orang bener itu nasinya. Tapi kalau laki, ya hari ini mati besok kawin lagi boleh ya laki, ya Pak ya. Jangankan mati hari ini besok kawin. Nenek-nenek masih ada kawin lagi ya boleh. Kata ibu-ibu ini belakang, nah Ustadz yang itu jangan diundang lagi, tadi ngomongin tentang kawin lagi. Enggak, bukan begitu maksudnya. Ini selingan aja masih pagi biar semangat. Jalan-jalan ke Pondok Kacang, cakep. Jangan lupa bawa bini. Kalau pengen umur panjang, sering-sering ngopi. Nah, saya sengaja nih Pak Banten, jalan-jalan Pondok Kacang jangan bawa bini. Kalau pengen umur panjang buat bikinin kopi gitu, belum ada Pak. Ya, adanya teh. Sering saya ngisi kajian subuh begitu Pak, adanya teh, iya. Tapi akhirnya dibikinin juga. Ada kajian sore ini. Warung masih tutup Pak Ustaz. Pak, Bu, bersyukur pada Allah kita sehat. Amin. Syukur pada Allah kita masih punya iman takwa. Amin. Orang-orang pada melangsa. Orang-orang yang susah. Ada yang murtad, ada yang kafir, dia nggak kuat diuji oleh Allah. Keluar dari Islam. Di Cianjur, Indramayu, Sukabumi, jangan salah, pergerakan tanda kutip ya, tanda kutip yang mengajak kepada arah kemurtadan. Kalau dulu disebut dengan program kristenisasi atau program pemurtadan, sekarang dihalusin lagi apalah begitu ya. Itu masih berjalan. Nah, jadi kalau kampung kita sih Pondok Kacang, Ciledug dan sekitarnya, Tangerang Selatan aman lah insya Allah. Ya Pak ya, Pak RT, Pak RW, Pak Ketua Masjid nggak ada kan di sini. Kalau ada yang bagi-bagi Indomie, bagi-bagi gula, bagi teh, bagi kopi, bagi rokok, terima nggak? Terima aja. Apalagi dari caleg. Alhamdulillah. Soal nyoblos mentar dulu dah. Ya, kalau dia bikin ngasih kopi, ngasih gula, masih nggak diterima. Terima apa? Terima asal tidak tanda tangan MOU. Kalau udah ada materai 6.000, ente kalau nggak nyoblos aneh, nah ribet urusannya. Tapi kalau silaturahmi silakan. Karena ini lagi musim 2023, bentar lagi 2024 ini ya. Mudah-mudahan DKM ini atau pengurus masjid ada yang caleg, amin. Kalau ada yang caleg kita coblos dah. Orang dia rajin ke masjid, rajin ibadah, rajin azan, rajin sedekah. Kalau ada mesin rusak dia betulin, kipas angin rusak dia betulin, toilet yang nggak bener dia benerin. Nah itu orang yang cinta masjid kita dukung, kita coblos Pak. Entah dia ngasih duit atau kagak nomor 15, ya kan? Yang penting saudara kita. Tapi saking banyaknya di Bagian Sore, saking banyaknya partai jadi puyeng juga dah. Yang ke rumah kita yang harap balik model ketua DKM itu banyak banget yang deketin, ketua Majelis Taklim banyak yang deketin, ketua FKMT Forum Komunikasi Majelis Taklim, BKM ada forum ada B. Ini yang Indonesia mah seneng bikin organisasi. FKMT namanya Forum Komunikasi Majelis Taklim. Kalau B, BKMT Badan Kontak Majelis Taklim ya Pak Haji ya. Jadi kayak begitu. Malah ada lagi HMT. Saudara HMT apaan itu? Tenaga Himpunan Majelis Taklim. Subhanallah. Itu Indonesia demen banget bikin organisasi. Nah, di sana ada juga DMI, ya kan? Dewan Masjid Indonesia. Pasti banyak yang deketin. Yang apa-apa Pak dideketin. Ya, pilih aja Bapak udah kenal sama orang yang kenal, yang tahu soleh tidaknya, kualitas agamanya, iman takwanya jelas. Nah ini yang sampai hari ini kita kenapa kita ngaji, dan saya sangat bersyukur Pak melihat Bapak ini masjid
Kalau saya itu nyebutnya sering salah. Pada Raudhatul Huda, tadi saya ingatnya Sirajul Huda. Raudhatul Huda jamaahnya luar biasa. Kenapa? Jamaah suku loh Pak, jarang-jarang ya. Padahal di sini juga kelompok majelis apa tuh jamaah tabligh ada Pak ya? Ada. Alhamdulillah. Bapak mana yang aktif di jamaah tabligh? Nah, saya terima kasih. Jamaah tabligh ini keberatan untuk sholat aja ini pokoknya. Jadi nggak usah ngomong tinggi-tinggi kalau jamaah tabligh. Jadi dari rumah ke rumah diingatin yang nggak sholat jamaah. Amin. Anak masjid ini dibangun cakep, direhab, ya kan, dicat mulu. Ini bulan Rejab nih, dikit lagi Sa'ban, bulan Ramadan tercat baru lagi. Terlebaran gitu juga. Emang tugas kita pengurus masjid itu bagaimana masjid dari tongkrongannya dilihat tuh indah dulu. Jadi orang melihat dari jauh dulu kan udah cakep. Baru nanti ke dalamnya. Namanya memakmurkan, diantaranya pengajian kajian subuh. Nah ini Pak Ustadz, Pak Ketua lanjutkan yang seperti ini. Menurut saya jangan sampai, saya nggak tahu jadwal tiap minggu atau sebulan sekali Pak Ketua. Oh setiap minggu. Alhamdulillah. Kalau setiap minggu berarti nanti bulan Sa'ban menuju Ramadan biasanya ada penutupan. Penutupannya kemana? Jalan-jalan ke Pandeglang. Nah biasanya gitu ya. Jangan lupa tadi ngajak bini juga ya. Pengen umur panjang ngopi, ajak sono ngopi yang jauhan dikit. Di mana? Di Banten, di Cirebon, Sesargetullah, Makam Waliullah. Kemarin saya alhamdulillah Bapak mau izin mendoanya pada saat NU umurnya 1 abad NU 2023 ini saya ke Sidoarjo Jawa Timur, alhamdulillah sempat ziarah ke makam Waliullah insyaallah Gus Dur di Jombang, dan di sana ada Mbah Hashim pendiri muassis Nahdlatul Ulama. Kita sepakat mudah-mudahan semua di sini begitu, tapi kalau ada yang Muhammadiyah, ada yang Persis, biasa aja lah, tenang. Sudah bukan wayahnya lagi kita ribut-ribut urusan begitu. Satu masjid ini kadang ada juga yang full NU, ada juga yang setengah NU, setengahnya non NU. Ya nggak apa-apa lah. Yang penting dia mau sholat. Yang ribet yang kagak sholat. Yang nggak sholat itu yang diajak Pak. Wa'tasimu hablillahi jami'a wa la tafarraqu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terserah ketua masjid, saya disuruh ngomong sejam bisa, 2 jam 3. Nah, teman nasi uduk udah keluar kan. Ini nanti kita batasi, saya baru ngomong 10 menit. Baru mau di mana nih Pak? Yang kedua, mari kita sama-sama bersolawat ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama Pak ya, biar semua. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha ya Bu wa abdani wa shifaya wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Bapak sekali lagi baca, ini obat sembuh yang lagi stres, yang kaki lagi semutan, yang miring-miring dulu, yang tadi pinggangnya sakit, yang batuk kayak saya. Alhamdulillah terbaca sholawat langsung hilang. Namanya sholawat tibbil qulub, obat dari segala obat. Sama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi Muhammad. Semangat Pak, ngaji sama Cak Mur. Jadi nyebut nama saya gampang, Ustaz Cak Mur aja. Di mana itu orang? Pondok Kacang. Udah, temannya Pak Jan sore gitu ya, Bapak. Jadi nama karena lupa Ustaz siapa itu tadi, Ustaz Cak Mur. Ketik di YouTube ada ya, YouTube channel Ustaz Cak Mur channel 1. Semua khutbah Jumat saya, setiap Jumat saya alhamdulillah Pak Haji mau izin,
saya penuh setahun, ada yang satu Jumat malah 4 kali permintaan. Itu biasanya nggak koordinasi tuh ngasih jadwal jeger-jeger. Termasuk Sirajul Huda ini kalau nggak salah ada benturan juga, tapi saya terima aja, biarin. Nanti mana aja. Saya punya badal banyak. Alhamdulillah kemarin saya khutbah di Polda dan juga khutbah di berbagai masjid Jabodetabek Pak. Saya nggak kenal lelah. Ada Cilincing, ada Ancol, Pademangan, dari paling ujung Bogor, Parung, nggak apa-apa. Yang penting alhamdulillah nyampe aja tuh mobil bensin sama etolnya. Kalau sekarang memang modelnya bensin sama etol tuh Pak Haji ya. Alhamdulillah atas izin Allah. Bapak, kenapa kita rajin sholawat? Ada orang yang nggak demen sama sholawat. Ini salah. Hidup di akhir zaman dia nggak mau sholawat, geblek. Justru di akhir zaman inilah yang harus perbanyak sholawat. Maka orang-orang tua kita tuh dulu azwajnya Ahlussunnah wal Jamaah, itu yang namanya sholawat itu fardu ain malah. Bapak nggak sepakat nggak apa-apa. Pak Ustadz dari mana itu dalilnya apa? Ada dalilnya. Yuk sama-sama. Muadzin wa qamin. Pasti Bapak bang. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu lima. Ini kalau ada yang nggak hafal loh, jangan diambil mantu Pak. Jadi Bapak kalau milih mantu coba bacain Allah dulu, hafal nggak lo? Hafal, ya udah lolos deh jadi mantu gua. Ya bisa azan gitu. Dari Allah malaikat tahu suruh azan bisa, suruh imam bisa, udah lolos tong. Mau usah ditanya duitnya berapa, mau duit berapa, nong sekian. Yang penting juga ya Bu ya. Bingung nanti. Ibu-ibu dihitung juga. Karena kalau milih jodoh tuh ukurannya kan apa? Jamaluha, cantiknya, ya kan? Maluha, duitnya juga Pak Ustaz. Nasabiha, keturunan siapa tuh? Jangan main terima baik. Dia orang Jawa tuh, cek dulu Jawanya mana? Indramayu, mana Cirebon, Jawa Timur, Bapak main dulu ke sana. Cek. Orang baik-baik enggak, nasabiha, walidiniha, agama. Nah ini agama tuh yang penting. Kalau dia udah alumni pesantren atau ngajinya bagus, ya kan? Dari kecil di madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, kuliahnya IAIN, UIN, udah. Kalau Bapak masih tolak juga mah ya kebangetan. Tapi dia hidupnya masih ngontrak Pak Ustadz, yang ngontrak sekarang. Karena Allah jaminannya surat Al-Mujadalah surat 58 ayat 11 jelas ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Itu orang iman berilmu diangkat derajat oleh Allah. Banyak orang Jawa, orang Sunda yang tadinya ngontrak sampai masjid, cuman rajin masjid Pak. Modalnya rajin masjid Pak. Neneknya udah kerja Pak. Diajak tahlilan. Dia nanti kalau orang ngontrak, mohon maaf yang ngontrak nggak usah tersinggung. Ya kan, santai aja. Jadi kalau yang pojok sana ada yang ngontrak, Pak Ustadz nyinggung ini ngontrak, mana gua belum bayar lagi kontrakan. Pak Haji yang banyakkan kontrakannya, alhamdulillah, ya kan. Jadi mereka yang aktif masjid, cinta masjid, sholat duhanya tetap, tahajudnya tetap, walaupun posisinya merbot masjid, jangan salah. Bisa-bisa masuk surganya duluan dia. Amin. Kita nggak boleh menghina orang lain. Pesannya Sunan Gunung Jati Syekh Syarif Hidayatullah yang bapak-bapak sekalian sudah ke sono itu diantaranya jangan menghina orang lain, jangan orang dilihat dari casingnya, ya kan? Itu diantara pesan beliau. Kalau kita kata Sunan Gunung Jati disuruh kerja keras, ngapain Pak Ustadz kerja keras? Bukan karena cinta dunia kata Sunan Gunung Jati, tetapi untuk menjaga kehormatan diri supaya kita nggak jadi pengemis. Kan nggak enak kalau kita minta melulu. Biar sama abang sama saudara mencang saya kaya raya, ya mencang. Abang juga kaya, nggak enak juga kalau minta melulu. Kalau minta sekali nggak apa-apa. Ini anak saya belum bayar SPP, belum bayar kuliah. Orang mah talangin dulu apa ya? Berapa juta? 5 juta nih. Nomor rekening lu berapa? Transfer ceret, selesai. Lah tapi masa elokan gitu mutang dulu. Nah ini menjaga kehormatan diri kata Sunan Gunung Jati, dan juga untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Nah ini biasanya ibu-ibu, ya kan, bapak mah tenang, saya mau pengen umur panjang, mama, nenek, emaknya.
Lu pengen kagak gua pengen memperpanjang umur? Pengen memperpanjang, iya, tapi lu ngerong-ngerong dulu sama gua. Dikasih jatah belanja cepek sehari dibilang kurang, emang kurang kalau dihitung-hitung mah. Beras sekian berapa, stok ini berapa gitu kan, puyeng dia. Tapi dikasih pego juga kurang, kasih 200 kurang. Nah yang bagus kita transparansi antara laki dan perempuan. Udah bu, kagak ada istilah uang bini, uang suami, suami uang bini, bini suami, nggak ada. Ini uang kita. Kelola tuh untuk manajemen keluarga, harusnya begitu Pak. Ini kalau nggak gitu stres. Maka judulnya Pak Ketua DKM pas bener. Kata beliau tadi solusinya Al-Fatihah kan. Yang punya problem, yang punya masalah tadi. Memang judul saya ceramah hari ini begitu Pak. Saya singkat aja nih, masalah kehidupan. Bagaimana kunci menghadapi persoalan hidup ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, pertama masalah ekonomi. Catat Pak kalau yang mau dicatat, ini sudah saya rekam dan pasti masuk YouTube saya. Yang kedua masalah moral remaja. Satu ekonomi jelas tadi nanti kita uraikan. Yang ketiga masalah LGBT. Opo itu Pak Ustaz? Garuh aku. Yang belakang Bu. LGBT apa sih? Katanya apa Pak Haji? L-nya lesbian, G-nya gay, B-nya apa? Bisex, T-nya transgender. Ini keren. Laki-laki pengen kawin sama laki-laki, perempuan kawin sama perempuan. Nggak beres. Udah gitu nuntut ke DPR, dibikinin undang-undang supaya di kantor urusan agama tuh laki sama laki kasih buku nikah. Goblok alias nggak bener. Gua lagi berjuang tuh Pak di DPR. Di Bapak mau dukung yang mana? Dan itu praktek homoseksual dan lesbi itu sudah di mana-mana ada. Kemarin di Tanah Abang saya ceramah di Kebon Melati An-Najah. Itu ada bapak-bapak umurnya 62 tahun. Itu menghomosek anak SD kelas 2. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jangan terjadi di lingkungan kita, Pak. Saya sih belum dengar di Pondok Kacang, tapi praktek sih ada aja. Itu di gang musola juga gitu. Kalau saya pulang ceramah 2:30 itu kayak begitu juga. Ya kan? Halo, nah, yang itu tuh udah dia kodratnya laki-laki, lagunya lagu cewek, yang kodratnya cewek, lagunya lagu cowok. Ini zaman kaum siapa Pak? Nabi siapa dulu? Nabi Lut, laknatullah. Jangan Pak, jaga anak-anak kita itu. Kalau dia di kamar mandi lama, ngapain diawasin? Megang handphone lama. Anak-anak sekarang kan, ya Pak ya. Dulu Bapak kan nggak ada handphone, SMS juga susah. Dulu apa? Dulu mah nggak begitu. Pacaran juga nggak ribet kayak orang-orang sekarang. Sekarang baru kenal udah PC. Lah kalau PC lagi pakai jilbab, lah apa lagi telanjang dia PC. Naudzubillah min. Nah ini masalah nih Pak, masalah ekonomi, moral remaja, LGBT, masalah kehidupan, kejiwaan, masalah stres. Bu, bagaimana supaya ibu suaminya nggak stres? Tadi itu mohon izin Bu, peran ibu lah. Peran ibu ngademin suami penting. Tenang Pak, biar Bapak hari ini nggak dapat duit, udahlah. Tidur, istirahat, kalau kita banyak istighfar, banyak sholawat Pak, insya Allah rezeki mah nanti Allah ada waktunya, amin. Nah ini punya bini begini ngademin gitu. Ya Bu yang ngademin, tenang aja Pak, saya masih ada di ATM saya banyak banget ya Pak, Bapak mau pakai berapa? Alhamdulillah. Ada nggak bini begitu? Hah? Nggak ada ya? Masya Allah. Bu, Ibu pengen neraka kali ya, Bu. Kalau ada ATM kasih tuh lagi. Nih Pak, ATM saya tabungan saya, PIN-nya nomor sekian, PIN Bapak ambil sendiri. Nah begini, yang begitu tuh jangan dikubur dulu. Orang belum mati ya kan. Bu, kasihan Bapak. Saya nggak belain Bapak, Bu, enggak, bukan. Memang kenyataan kita hidup itu seperti itu. Kita lagi saya telepon teman, gimana? Yang PNS kayak mau apa kayak sama baik. Pinjam duit dong, orang ada gue sama nih, susah banget. Ada yang ngerokok mau sebatang aja, rokok sebatang aja susah banget. Jadi kalau ngerokok pengen nebeng aja sama teman. Jadi dia bergaulnya warka'u ma'arokiin, ngerokoklah beserta orang-orang ngerokok. Jadi dia duduknya sama orang yang punya rokok. Itu teman saya Pak, sebatang, ntar mengklok lagi ke sana nih, no punya temen no. Nanti pas juga habis makan, gua ngerokok siapa lagi nih? Gitu.
Ya Allah, berarti kan susah Pak tandanya. Mau makan katanya di warteg, gua ngutang dulu makan di warteg. Ini pegawai loh Pak, ini pegawai. Saya ngomong pegawai nih, termasuk PNS. Apalagi yang tidak PNS sama. Kita tanahnya para penyuluh, teman-teman yang kerja di KUA, yang punya majelis taklim. Saya tanya, punya duit orang Pak Ustaz? Mesin saya mana mati, jet pumpnya mati. Kalau saya bongkar 5 juta, duit dari mana Ustaz? Puyeng. Ini berarti problemnya ini hampir menasional kalau kata saya. Saya mau izin kalau yang tidak sesuai yang saya ceritakan. Tapi kalau Bapak berarti tidak sesuai yang saya ceritakan, berarti alhamdulillah Bapak punya duit, investasi ada, kontrakan banyak, ATM bersih, villa punya, waduh subhanallah. Berarti Bapak harus lebih bersyukur daripada yang saya cerita. Saya wallahi demi Allah nih, untuk menguatkan saja. Semua hampir yang saya temui lagi punya problem yang namanya keuangan. Betul Bu? Betul Bu? Nggak mau kuliah Pak Ustaz, biaya mahal banget. Itu listrik lagi boros ya kan, bensin malah mau ke sono kemari bingung gitu kan. Gue isi perasaan ke motor, gue penuhi sehari 2 hari habis. Siapa yang pakai Bu? Bocah jalan kemana tahu, pulangnya malam-malam jam 2 belum pulang. Ibu anaknya belum pulang jam 12 malam, ibu tidur ngorok. Naudzubillah Ibu. Bagaimana itu di bawah jam 12 ibu harus teleponin itu bocah biar cepat pulang. Ini PR kita Pak, bukan antum saja. Saya juga sama, punya anak 4. Yang pertama anak saya begini, yang kedua begini, yang ketiga ini dipondokin 4-4-nya juga macam-macam urusannya. Ada yang anak saya pertama tuh nggak pernah minta apa dipondokin, enak, nggak bikin pusing orang tua, ada. Tapi bocah pondok ada juga mondok. Aduh, malesnya kayak apa, mintanya kayak apa. Kalau mau ditengokin orang tua udah bikin proposal. Wah, mau lupa ayam 5 potong, Indomie 20, proposalnya banyak amat. Kita sekali ke pondok belanja 600, belum bensin, belum etol. Nah ini tantangan sekarang loh Pak. Pendidikan kita dulu beda, kita dibikin susah, sarapan singkong, mau jajan apa susah. Anak sekarang mana ada cerita nggak jajan, betul nggak Pak? Memang kasih aja ibu, jadi Bapak juga jangan main. Gua orang mau ngerti, gua kasih lo duit cepet, gua cukup nggak cukup, harus cukup. Stres juga ibunya. Bu, gantian saya belain Bu, uang gocap cepet itu uang subhanallah. Uang apa kalau di era sekarang ya? Kalau dulu mungkin udah dapat apa tahu. Nah itu diantara problem-problem kehidupan kita yang kita harus mencari solusi. Nah belum problem yang lain kalau kita tulis, silahkan aja kalau mau ditulis. Nah saya Cak Mur punya solusi diantaranya Pak. Solusi di atas semua itu ya. Ini karena menyingkat waktu, nanti jam 6 harus saya akhiri. Pertama Bapak, nggak ada cara lain Ibu. Ini dibawa pulang. Yang pertama adalah perbanyak sabar. Habis mau muter kemana? Mau suami mau ditonjokin, mau diusir tuh suami, udah lagi cerai aja, cerai. Apa cerai itu jalan keluar? Ya Pak ya. Ada uang abang disayang, tidak ada. Tendangannya pulang kampung sama bang. Abang berangkat ke sini pakai kolor doang. Ini kalau bininya orang Betawi, lakinya orang mana pulang kampung aja. Pulang kampungnya kalau ada sawah, kalau ada apa-apa di sana. Kalau nggak ada, kasihan kan Bu. Jangan ya Bu, sayangi suaminya. Nanti kalau nggak ada ibu baru terasa. Kalau sudah tiada baru terasa Bu. Kasihan kalau udah suami meninggal, suami, ya Allah, dia jadi janda di Pondok Kacang Pak. Kanan kiri saya nih, Bapak pengen nyari janda di tempat saya minimal ada 10. Ada yang umurnya udah 63, ada yang 50 sekian, ada juga yang masih muda Pak. Jamaah istri saya 33, umurnya 33 Pak, masih cantik, fresh, ngajar di majelis saya di yayasan saya. Nah ini loh serius Pak, di tempat yayasan saya aja yang janda ada 2. Lah mau diapain Pak Ustaz ya, kali-kali ini ada duda. Saya mah nggak nawarin yang punya bini. Yang nggak punya bini tulis nomor handphone saya, ada, aneh anterin. Cuma yang janda 33 tahun tadi Pak, anaknya 4. Bapak kan lagunya itu, kita kadang laki-laki egois juga. Saya Pak Ustaz mau nyari janda, tapi yang nggak punya anak. Goblok mana ada janda nggak punya anak.
Janda gak punya anak kok, kawin baru sebulan cerai, cakep deh itu, ambil. Nah, sabar ya bu, kasihan suaminya bu. Kalau suami ibu pusingnya 7 keliling, kemudian dia stres, darahnya tinggi, kemudian stroke, mati, yang rugi siapa? Ibu. Ini saya ngomong ini perwakilan suami, karena kita ini bukan apa-apa. Suami mau jenderal, mau polisi, mau tentara, mau pegawai negeri, di luar dia ngomong kayak tinggi-tinggi amat, di depan ibu lemes ya Pak ya. Kalahnya kita mah polisi aja kalah sama istrinya. Kalau udah ngadepin istri udah kita ngomong 1, ibu 10, saya ngomong 2, ibu 30. Udahlah, sabar. Kedua, zikir dan doa. Tadi zikir doa itu memang harus kita perbuat. Maka saya setuju tadi Pak Ustadz Imam dia baca zikir. Pak Ustadz tadi zikir panjang, gak apa-apa. Rabbik firli wa tub alayya. Apa aja la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Belum makan, belum ngasih belanja. Nenek-nenek semua aja kita masih pegang tasbih itu nenek-nenek karena belum ngasih uang belanja. Kencangin aja la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dia belum ngasih belanja ya muter aja. Pak, saya mau belanja nih. Yang belum ada duit, mau ngomong apa lagi? Bangun malam, ajak bangun malam bu, suami. Ya Allah Pak, menangislah. Banyak wiritan dari Abah Guru Sekumpul. Kalau Abah Guru Sekumpul tuh, ya tarim wala, ya tarim wala, ya tentu yang pengen banyak duit. Ya tarim wala. Bapak amalin 100 kali, 1000 kali. Kagak juga Pak Ustadz, saya nggak dapat duit juga. Kerja. Itu kan zikir. Zikir ini penenang. Alam bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir itu hati tenang. Setenangnya Pak, enggak usah. Kalau dihitung silakan. Kita bangun malam, sholat sunnah mutlak 2 rakaat, sholat tobat 2 rakaat, tahajud 2 rakaat, sholat 2 hajat 2 rakaat, witir 3 rakaat, selesai. Ngapain? Istighfar. Rumahnya, sebut aja rumahnya kayak apa, kayak mau pakai apa? Nangis sama Allah. Baca sholawatnya 100. Ini apa Pak? Suruk ya? Waktu suruk. Bapak mau sholat nggak? Dikit lagi ya Pak ya? Mau sholat Pak Haji? Oke, nanti saya menuntaskan dulu ya. Zikir dan doa. Jadi perkuat kita hanya itu. Punya apa? Nggak punya apa-apa. Kita emang nggak punya apa-apa, tapi perkuat aja. Zikir dan doa, wirid. Malah wirid kalkir. Siapa yang nggak suka wirid kayak kirdun. Kirdun artinya ketek bahasa Jawa Timur ya, alias monyet gitu kan. Makanya harus wirid. Cintailah wirid, cinta ini pegang. Ini kan hanya simbol aja Pak, ngingetin. Karena kita ini jarang zikir kolbu. Zikir kita bilisan. Dikencengin boleh nggak Pak Ustadz? Boleh. Kenapa zikir yang kenceng? Apakah Allah nggak dengar? Apa Allah nggak memperhatikan? Kenapa harus kenceng? Karena kita ini punya hati yang keras, kepala keras, suami keras, istri keras, otaknya keras. Maka kencengin aja. Apalagi punya masalah itu. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, terus sekencengnya. Ya Qawi ya Mudhaifi syarrul zalimin. Kebetulan si zaliminnya lagi lewat. Lu ngiritin gua ya katanya. Jadi bikin baca-baca hizib. Wirid juga tergantung niatnya Pak. Makanya niatnya dipermudah oleh Allah. Ketiga, saya singkat, ikhtiar. Pak Bu, kalau lagi masalah memang harus ikhtiar. Malam udah bangun Pak Ustaz, saya sholat apa aja udah saya kerjain Ustaz. Udah. Nah sekarang tinggal ikhtiar. Yang kita ngocek ya ngocek lah, yang nge-grab lah. Lo mau begitu aja kok repot. Wong ayam aja dilepas ceker, ayam nyari makanan. Ya apa tuh? Notol sama si kucing kita lepas makan. Si anjing juga makan juga. Sama kok, yang keluar kan makan. Nah bapak keluar Pak, jangan diam baik di rumah. Nenek-nenek marah kalau bapak. Rumahnya udah susah, dari kasur ke kasur, dari kamar ke kamar baik, ya kan? Ibu-ibu juga marah. Ya begitulah, Bu. Jadi harus ikhtiar, usaha, nanti Allah yang ngasih. Entah keluar atau keluar. Begini, rumus Kanjeng Nabi, silaturahmi. Oh, saya punya teman di mana ya, Mampang. Saya punya teman di Penjaringan. Temuin aja Pak, assalamualaikum. Tapi ngomong yang baik, Bapak baru datang aja ya.
Jadi begini, saya ini kesini ini sebenarnya mau ngutang lah nih, udah puyeng nih. Tuan rumahnya udah puyeng dulu, ngopi aja gitu. Saya mau ngopi nih di rumah ente, nanti ngobrol bisnis, ngobrol koneksi, ngobrol gitu loh Pak, silaturahmi kan. Siapa yang pengen dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, ya kan? Kan konsepnya silaturahmi. Silaturahmi itu mungkin kalau Bapak hobinya ngajar, ya udah ente ngajarnya di sini. Kalau Bapak hobinya bisnis dagang, jadi bantuin dah. Saya kebetulan punya ini, nanti ente bisa jual di daerah Ciledug, di daerah Pondok Kacang, silahkan. Ya udah saya bantu jual. Nah itu namanya berkah silaturahmi. Insya Allah. Terakhir Pak, Bu, jangan lupa taubatan nasuha. Ini yang wajib. Umur kita udah segini, waktu terbatas sekali, kita nggak ngerti akan dipanggil oleh Allah kapan. Kesempatan emas. Lupakan masa lalu, harapan masa depan. Masa lalu biarlah masa lalu, tetapi ke depan ini harus lebih baik daripada masa lalu. Itu orang yang beruntung dan orang yang hebat. Bukan berarti kita nggak punya dosa. Dosa masih tumpuk. Salah satu ciri khas ibadur rahman, hamba Allah yang dicintai Allah itu orang-orang yang illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Allah nasi uduk Pak Ustadz ya, nasi uduk keburu dingin ya. Bu, dosa boleh segunung, pernah membunuh orang, pernah nyantet orang, pernah menghajar orang, pernah membuat zalim orang, pernah berbuat maksiat. Dosa saya udah kayak apa tau Pak Ustadz? Bahkan dia berzina dan minum, mabuk, semua ada dijalani. Tenang. Buka surat Al-Furqan ini yang saya baca tadi. Illa man taba, kecuali orang yang taubat, wa amanah dan beriman, wa amila amalan sholihah. Amal soleh 3 nih, iman, taubat, amal soleh. Insyaallah faulaika yubadilullah sayiatihim hasanah. Semua yang masa lalu ditutup oleh Allah dengan kebaikan. Des kesimpulannya, kalau hari ini Bapak sudah tobat yang benar, saya minta nih, mulai malam ini Bapak sholat tobat 2. Dan saya wajibkan diri saya, bukan Bapak saja, saya mewajibkan diri saya untuk sholat tobat. Kenapa Pak? Semua dosa kita juga udah segunung. Tapi percayalah, innallaha kana tawwabar rahima, innallaha ghafurur rahim. Selesai, ditutup, tetap saja itu dosa yang lalu itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Tentunya masih banyak. Mari terakhir sama-sama kita bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salamullah ala yasin habibillah tawasalna bismillah wa bil hadi lillah Cukup sekian, terima kasih. Mudah-mudahan tidak puas bisa mengundang lagi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.